Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotija Putri Herianti dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Awal Bros Batam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika dan hukum kesehatan. Baik, sebelumnya kita juga harus mengetahui arti etika terlebih dahulu. Etika dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya watak atau kebiasaan seseorang. Etika bisa dikatakan baik atau buruknya seseorang di lingkungan. Etika seseorang bisa dilihat ketika mereka berinteraksi di lingkungan dan kemudian dinilai oleh orang lain. Etika bisa dikatakan disiplinnya seseorang di lingkungan. Nah, di dalam etika itu terdapat nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itulah sangat berharga untuk seseorang di lingkungannya akan mereka melakukan interaksi. Jadi, etika itu merupakan yang ada di dalam diri kita. Beda dengan moral. Moral itu memang sama dengan etika, yaitu kebiasaan atau tingkah laku seseorang. Tetapi moral itu merupakan kaidah norma yang mengatur tingkah laku seseorang atau individu di dalam masyarakat. Jadi, fungsi etika di dalam praktik kebidanan yaitu bagaimana seorang bidan mampu berinteraksi dengan baik, sopan, dan menunjukkan tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai panutan oleh pasien atau orang lain. Bidan juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, kenapa etika itu harus diterapkan di awal? Tadi kita membahas seorang bidan. Bidan itu merupakan sebuah profesi. Nah, kita juga harus mengetahui dong etika dari profesi itu apa. Etika profesi adalah sikap seseorang yang memberikan keadilan dan kemudian memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya, atau profesi seseorang yang bertugas untuk memberikan kewajiban mereka kepada masyarakat. Kemudian, etika profesi memiliki 4 prinsip. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Nah, kita sebagai pemilik profesi harus memiliki tanggung jawab akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, contohnya seperti bidan. Bidan bertanggung jawab memberikan asuhan kebidanan kepada ibu yang sedang hamil. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Kita sebagai bidan atau tenaga medis lain harus memberikan keadilan kepada masyarakat sesuai dengan yang sudah diterapkan. Kita tidak boleh membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, ada prinsip otonomi, di mana pemilik profesi juga memiliki wewenang dan kebebasan dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat yaitu prinsip integritas moral. Nah, di mana seorang bidan harus memberikan sikap yang baik kepada pasien atau kepada masyarakat, kemudian memberikan kejujuran dalam melakukan pelayanan kesehatan, dan juga konsisten dalam melakukan atau melaksanakan profesinya. Nah, kita sebagai pemilik profesi juga harus mengetahui fungsi dari etika profesi. Kita sebagai tenaga medis harus memberikan pelayanan medis sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan atau diterapkan. Kemudian juga kita memberikan rujukan kepada pasien ke rumah sakit lain. Atau juga kita menjaga privasi pasien atau memberikan pelayanan darurat kepada pasien yang membutuhkan segera dan memberikan penkes atau pendidikan kesehatan kepada pasien. Ada kode etik. Kenapa kode etik profesi ini harus ada? Karena bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak etis dalam melakukan pelayanan kesehatan. Makanya kenapa harus ada kode etik dalam profesi ini. Dan kode etik ini juga bertujuan supaya para pemilik profesi itu memiliki sikap moral yang baik dalam melakukan pelayanan. Kode etik ini sudah dibuat secara benar atau sudah lebih mapan, sehingga orang-orang yang memiliki profesi juga memiliki kepuasan dalam melaksanakan kewajibannya karena sudah memiliki kode etik. Lagi ke judul kita tadi mengenai etika dan hukum kesehatan. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai etika dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum kesehatan. Hukum kesehatan yaitu sekumpulan peraturan yang sudah dibuat mengenai hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan. Tujuannya dibuat hukum kesehatan ini yaitu bertujuan meyakinkan tenaga medis untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan berada di jalur aman sehingga tidak melanggar
etika yang ada. Kemudian juga kita harus mengetahui landasan-landasan dalam hukum, misalnya dalam transaksi terapeutik antara bidan ke pasien. Jadi transaksi terapeutik ini harus ada persetujuan, dan kita juga harus memahami tentang malpraktik dalam medis. Kemudian juga kita memiliki pengetahuan yang baik dalam memberikan pelayanan. Kemudian juga kita memahami mengenai rekam medis sebagai alat bukti untuk dalam pengadilan nanti. Peran bidan berdasarkan kode etik terbagi menjadi 4. Yang pertama, bidan sebagai pelaksana. Nah, bidan sebagai pelaksana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tugas mandiri. Tugas mandiri ini, seorang bidan memberikan pelayanan kesehatannya secara mandiri atau sendiri. Yang kedua, seorang bidan bertugas secara kolaborasi, di mana seorang bidan melakukan kolaborasi bersama tenaga medis lain. Yang ketiga, tugasnya sebagai rujukan, di mana ketika seorang bidan tidak mampu dalam melakukan pelayanannya dan tidak mampu membantu pasien tersebut, maka bidan harus melakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih memadai. Yang kedua, bidan sebagai pengelola, di mana seorang bidan ini yaitu sebagai ketua dalam organisasi, atau misalnya dia membentuk sosialisasi di desa-desa atau di kampung-kampung. Kemudian dia yang mengelola organisasi atau sosialisasi yang telah dia buat, dia yang membentuk semuanya. Yang ketiga, bidan sebagai pendidik, di mana seorang bidan atau dosen memberikan pendidikan untuk mahasiswa kebidanan, atau juga bidan memberikan penkes kepada ibu atau kepada orang-orang yang membutuhkan pendidikan kesehatan. Yang keempat, bidan sebagai peneliti. Bidan ini melakukan kegiatan meneliti yang bertujuan untuk mengetahui hasil observasi, misalnya ada penyakit ini, dan akhirnya bidan akan melakukan penelitian seperti itu. Terima kasih sudah menonton video yang telah saya buat, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau saya ngomongnya kecepatan. Saya minta maaf. Terima kasih.